Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita sama-sama mau kembali masuk pada firman Tuhan. Saya percaya saudara masih ingat kisahnya Ayub. Rasanya Ayub ini adalah orang yang paling sial di dunia. Karena dia adalah seorang yang kaya, hidupnya bahagia, begitu dekat hubungannya dengan Tuhan. Tapi pada suatu hari dia mengalami musibah-musibah besar yang datang bersamaan. Ketika itu sebagian dari hartanya dirampok oleh perampok-perampok. Sebagian lagi terbakar habis sehingga dia kehilangan seluruh hartanya. Bukan hanya itu, dia juga kehilangan anak-anaknya yang saat itu sedang berpesta di sebuah tempat dan tempat itu ambruk. Lalu meninggallah semua anak-anaknya dan pada hari yang sama juga dia mengalami kondisi stres yang berat tentu saja dengan keadaan seperti itu. Sakit penyakit dialaminya dari sekujur tubuhnya, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan istrinya meninggalkan dia. Dan ini adalah hal-hal yang berat yang dialami oleh seorang manusia. Dan pada saat itu di dalam penderitaannya Ayub didatangi oleh sahabat-sahabatnya. Mari kita baca Ayub pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayub 2 ayat 11 sampai dengan 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Penderitaan Ayub sungguh luar biasa dahsyatnya. Sebagai sahabat, ketiga orang sahabat Ayub ini bukan sekedar teman tetapi sahabat. Sahabat Ayub ini yaitu Elifas, Bildad dan Zofar. Mereka datang untuk berbela sungkawa kepada Ayub dan menghibur Ayub. Tetapi apa yang mereka temukan saat itu, betul-betul penderitaan Ayub begitu luar biasa sehingga mengubahkan penampilannya Ayub. Penderitaan bisa mengubahkan penampilan seseorang. Sedemikian rupa sehingga dikatakan ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Begitu berubah. Karena sakit penyakit di tubuhnya, karena depresi yang dalam, stres yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa. Mungkin Ayub sudah tidak bisa menangis lagi. Karena begitu luar biasa penderitaan yang dialaminya. Kalau saudara kehilangan satu anak saja dari anak saudara, mungkin saudara akan merasa sedih ya. Apalagi kalau kehilangan seluruh anak saudara. Kadang-kadang kita sadar kematian pada suatu hari akan datang kepada setiap orang. Tetapi kita tidak pernah siap ketika anak kita yang meninggal. Kalau orang tua kita yang meninggal mungkin kita juga tidak siap. Tetapi paling tidak kita bisa mengatakan ya, daripada orang tua kita sakit ataupun memang sudah lanjut umurnya dan sebagainya. Kita masih bisa menghibur-hibur hati kita. Tapi kalau anak kita yang meninggal rasanya berat sekali. Dan ini seluruh anaknya Ayub. Saudara mungkin baru kehilangan kendaraan saudara satu ataupun HP saudara ataupun uang saudara. Sudah rasanya sedih. Sedangkan Ayub kehilangan seluruh hartanya sekaligus. Mendadak sekaligus padahal Ayub ini adalah orang kaya. Dan Ayub juga mengalami penyakit yang luar biasa. Kalau kita sakit ya hanya pilek saja, susah bernafas atau batuk ataupun sekedar penyakit-penyakit ringan sebetulnya itu sudah mengganggu kita. Apalagi penyakitnya Ayub ini penyakit yang aneh. Sekujur tubuhnya ini mengalami kondisi sakit dan dia harus menggaruk punggungnya enggak lagi dengan kukunya tapi dengan batu karena sudah menderita luar biasa. Mungkin semacam kanker kulit atau apapun juga pada zaman ini kita enggak tahu itu penyakitnya. Bukan itu saja, ketika dibutuhkan seorang istri yang menghibur ataupun menguatkan Ayub, malah istrinya ini tidak mendampingi Ayub. Jadi penderitaannya komplit, lengkap, luar biasa.
Inilah yang dialami oleh Ayub. Untung Ayub masih punya sahabat. Sahabat ini datang dan sahabat ini menangis dengan suara nyaring. Dikatakan di sana pada ayat 12, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Orang pada zaman dahulu kalau sedih sekali, mengekspresikan kesedihannya dengan mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala. Itu menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Mereka menangis dengan suara nyaring. Ayubnya sendiri mungkin sudah gak bisa menangis. Tapi sahabat-sahabatnya ini menangis dengan luar biasa. Saudara bisa lihat kasihnya ketiga sahabat Ayub ini kepada Ayub. Kasihnya luar biasa, perhatiannya luar biasa. Dan itu merupakan hal yang ditunjukkan di sini pada ayat-ayat yang sudah kita baca. Ayat 13, lalu mereka duduk bersama-sama dia, bersama dengan Ayub di tanah, selama 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam dan dikatakan seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Gak tahu mau ngomong apa kepada Ayub. Saya punya beberapa orang yang menjadi teman saya dan mungkin bisa juga dikatakan sahabat. Mereka punya masalah tapi saya masih bisa ngomong sesuatu. Untuk menghibur atau untuk membahas masalah yang sedang dihadapinya, tapi di sini ketiga sahabat Ayub sudah sampai tidak tahu apa yang harus diomongkan. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya Ayub ini. Mereka tidak bisa berkata-kata. Seminggu lamanya mikir apa ya mau dikatakan ya. Hatinya sedih. Kadang-kadang kalau orang hatinya sungguh-sungguh sangat sedih, otaknya nggak jalan dong, nggak bisa mikir apa-apa karena sedih luar biasa. Orang yang stres juga kadang-kadang otaknya nggak jalan juga, nggak bisa mikir apa-apa. Orang yang emosinya begitu tergoncang, terganggu dengan luar biasa, biasanya nggak bisa mikir lagi. Apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan, nggak tahu. Dan itulah ketiga sahabat Ayub. Mereka hanya duduk menunjukkan perhatian mereka dan rasa kasih mereka yang dalam kepada Ayub dengan cara seperti itu. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya Ayub saat itu. Ketika melihat ketiga sahabatnya datang. Apakah dia gembira? Apakah berkurang kesedihannya? Ketika ketiga sahabat itu duduk di depannya setelah mengoyak jubah mereka masing-masing dan menunjukkan dengan memberikan debu di kepala mereka masing-masing untuk menunjukkan kesedihan mereka, simpati mereka. Apa yang ada di dalam hatinya Ayub? Kita nggak tahu. Tapi setelah itu, ketiga sahabat ini mulai berkata-kata kepada Ayub. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Elifas. Ayub 4 ayat 1 sampai 6. Ayub 4 ayat 1 sampai dengan 6. Maka berbicaralah Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Elifas akhirnya berbicara kepada Ayub. Dan Elifas membuka perkataannya dengan kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu. Elifas tidak tahu apakah itu timing yang tepat, waktu yang tepat untuk bicara pada Ayub. Sehingga Elifas bertanya, apakah engkau kesal, jengkel kalau ada orang yang berbicara kepadamu? Sebab kadang-kadang ketika berhadapan dengan orang yang sedih hati, sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, perkataan yang didengar itu malah bikin pusing kepala. Kadang-kadang memang ingin berada di dalam diam, ingin memisahkan diri sendiri dan merenungi dirinya. Tapi Elifas bertanya kepada Ayub, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Tapi rasanya aku tidak bisa menutup mulutku, membiarkan engkau begini. Kelihatannya Ayub tidak menjawab apa-apa. Ayub diam saja.
Lalu Elifas melanjutkan apa yang dikatakannya. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang. Ini salah satu jasanya Ayub. Mengajar banyak orang. Kelihatannya Ayub ini menjadi seorang motivator. Bagi teman-temannya, bagi orang lain. Bagaimana dia menunjukkan sebagai seorang yang sukses. Sehingga Ayub ini mengajari orang lain untuk bisa juga berhasil hidupnya. Dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Ayub tuh begitu sering menolong orang lain. Yang tidak mampu, yang tidak berdaya ditolong oleh Ayub. Tangan yang lemah itu dikuatkan oleh Ayub. Ayat 4. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Motivator, jadi diberi semangat. Orang yang sudah putus asa, patah semangat, dinasehati oleh Ayub. Diberi semangat baru oleh Ayub. Sungguh Ayub ini adalah orang yang baik. Dan dikatakan di sana, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Orang itu sebetulnya sudah tidak lagi mau melanjutkan kehidupannya karena begitu berat. Tapi Ayub memberikan dorongan, memberikan semangat sehingga lutut yang lemas telah kau kokohkan. Ayat 5. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut. Sekarang engkau yang mengalami hal-hal buruk itu. Engkau yang mengalami hal-hal yang tidak diharapkan oleh siapapun. Engkau mengalami musibah, tertimpa dengan berbagai macam musibah. Dari sini kita belajar. Jika saudara adalah orang baik, suka menolong orang lain. Jika saudara adalah orang yang sering kali memberi semangat kepada orang lain. Orang yang sering kali menjadi kekuatan bagi orang lain. Bukan berarti saudara tidak akan tertimpa masalah dalam hidup saudara. Jangan pernah berpikir karena saudara baik, maka masalah atau musibah menjauhkan diri dari saudara. Ini buktinya Ayub. Ayub ini orang baik. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut. Loh kok masalah ini bisa saya alami ya? Padahal biasanya saya ini adalah yang menolong orang lain. Berada dalam aneka macam masalah. Ingat, dokter yang paling hebat pun bisa sakit. Dokter badan kalau sakit, apa? Pusing, sakit perut, dia bisa ngobati diri sendiri. Yang pusing itu adik saya, dokter gigi. Kalau giginya sakit, dia sulit untuk memperbaikinya sendiri. Giginya siapapun dia berhasil menyembuhkannya. Giginya sendiri tidak bisa. Saya punya solusi, saya bilang sama adik saya, gampang. Untuk bisa menyembuhkan gigimu sendiri, cabutlah semua gigimu, ganti gigi palsu. Sehingga kalau sakit, tinggal gigi palsu itu diperbaiki sendiri bisa. Tapi dia nggak mau, karena dia tidak mau kehilangan kecantikannya. Gitu ya. Dokter pun bisa sakit loh. Pengacara yang biasa membela orang supaya tidak jadi dihukum, itu malah bisa masuk ke dalam hukuman penjara. Kadang-kadang tidak bisa membuktikan perkara atau fitnahan yang dialaminya. Kalah, istilahnya kalah di dalam sidang-sidang pengadilan. Pengacara padahal. Jadi jangan pernah kita berpikir ketika saudara menjadi orang baik, maka semua masalah menghindar dari saudara. Kebaikan kita memang ada yang mengatakan bahwa kebaikan akan berbuahkan kebaikan. Betul. Tapi coba saudara berbaik-baik kepada setan, pada iblis. Dia tidak akan membalas kebaikan kepada saudara. Setan iblis akan membalaskan kejahatan yang luar biasa pada saudara. Ini yang dikatakan oleh Elifas. Bukankah takutmu akan Allah, ayat 6, yang menjadi sandaranmu? Dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Kalau saudara bayangkan diri saudara menjadi Ayub. Dan saudara diingatkan kembali akan betapa baiknya saudara. Diingatkan kembali akan jasa-jasa saudara. Diingatkan kembali, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu? Saudara akan berpikir, iya ya, saya padahal takut akan Allah. Dan itu sandaran hidup saya. Dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Benar, saya ini hidupnya saleh. Kenapa kok saya mengalami kondisi buruk ini? Perkataan Elifas
diawali dengan berbicara tentang mengingatkan jasa-jasanya Ayub, dihubungkan dengan kondisi buruknya Ayub saat itu. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Elifas menghubungkan juga dengan kualitas rohaninya Ayub ayat 6. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Ini kualitas rohaninya Ayub. Apa artinya di sini? Elifas menghadirkan suatu pengertian kepada diri Ayub, seolah-olah Ayub tidak patut mengalami kondisi buruk itu. Sebab Ayub ini orang baik, suka menolong orang lain. Ayub ini mempunyai kualitas kerohanian yang prima. Aku tidak patut mengalami kondisi buruk ini. Itu yang ada tersirat dalam apa yang dikatakan Elifas. Elifas tidak bermaksud buruk. Elifas punya maksud yang baik. Dia sahabat yang baik. Sahabatnya Ayub yang baik. Elifas datang dengan kesedihan, rasa simpati yang dalam terhadap penderitaannya Ayub. Tapi perkataan Elifas bukan perkataan yang benar. Sebab di sana Ayub jadi merasa bahwa iya, saya orang berjasa. Saya orang baik. Saya orang yang berkualitas rohani yang luar biasa. Mengapa kok saya tertimpa kondisi yang buruk seperti ini? Ayub 9 ayat 17 sampai 22. Ayub 9 ayat 17 sampai dengan 22. Dialah yang meremukan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Inilah perkataannya Ayub. Inilah reaksinya Ayub setelah dia menerima perkataan-perkataan sahabat-sahabatnya dan masuk dalam otaknya, mempengaruhi emosinya, mempengaruhi hatinya. Ayub tiba di dalam kondisi salah menilai diri sendiri. Kalau kita salah menilai diri kita, dengan mengingat semua kebaikan kita, saudara pasti tahu kebaikan saudara apa. Selain saudara ingat juga keburukan saudara. Saudara pernah menolong si ini, saudara pernah menolong si, saudara pernah sabar kepada si ini, saudara pernah begini. Positif semua pasti saudara ingat. Dan ketika saudara menilai akan kualitas rohani saudara, bukankah saya selalu rajin ke gereja? Bukankah saya selalu melayani Tuhan? Bukankah saya selalu memberi persembahan yang besar kepada Tuhan? Bukankah saya menyanyi paling keras di gereja dan sebagainya? Saudara merasa bahwa tiap malam saudara berdoa, tidak lupa membaca firman Tuhan, Alkitab, tidak lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Bukankah saya begitu dekat dengan Tuhan? Ketika saudara mengingat-ingat, menilai diri saudara sebagai orang yang berkualitas rohani yang tinggi, maka di saat saudara mengalami kondisi buruk, saudara akan merasa tidak patut saya itu mengalami kondisi buruk seperti ini. Orang lain pantas menerima kondisi buruk itu. Karena orang lain itu jahat. Si orang itu jahat, si orang ini jauh dari Tuhan, si orang ini mempunyai kualitas rohani yang buruk. Mereka pantas dihukum oleh Tuhan. Tapi kalau saya ini orang baik. Saya ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Saya tidak patut menerima semua perlakuan ini. Kita akan sampai pada salah menilai. Dan ketika kita salah menilai diri kita sendiri, dan merasa tidak patut menerima kondisi buruk ini, lalu kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kau biarkan aku ini orang yang begitu dekat kepadamu, begitu saleh, begitu baik, kok menerima kondisi buruk seperti ini? Sebetulnya apa hak saudara untuk menolak
kondisi buruk yang harus saudara alami? Kalau Allah memutuskan, ya kamu harus mengalami kondisi buruk seperti ini. Lalu kita punya hak apa untuk menentang yang maha kuasa? Kenapa Tuhan kok saya yang mengalami penyakit yang mengerikan ini? Yang dialami oleh Ayub tuh penyakit yang mengerikan juga loh. Kenapa kok saya mengalami penyakit yang mengerikan ini? Mengapa kok justru harta saya yang habis, padahal harta saya bukan hasil korupsi, bukan hasil menipu orang. Dan saya adalah orang yang dermawan, suka membagi harta dan sebagainya, menolong orang lain. Kenapa kok harta saya justru habis? Kok saya justru tidak diberkati Tuhan? Protes seperti itu muncul ketika saudara salah menilai diri saudara sebagai orang yang baik. Menilai diri saudara sebagai orang yang tidak patut untuk menerima hukuman itu. Tadi ayat-ayat yang kita baca, Ayub mengatakan, Tuhanlah yang meremukkan aku dalam angin ribut. Yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena. Lihatlah gambaran Tuhan yang jahat pada ayat 17 ini. Dari Ayub pasal 9. Yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Betapa jahatnya Tuhan. Dia tidak membiarkan aku bernafas. Dia mengenyangkan aku dengan segala kepahitan. Bukan cuma kepahitan, sekedar kepahitan. Tapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Kenyang aku dengan kepahitan. Dikatakan pada ayat 19. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Artinya, dia tuh punya kekuatan tenaga yang besar. Tuhan yang punya. Dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sebetulnya Tuhan itu mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan, apapun dimilikinya. Lalu hal tadi bukan menyadarkan Ayub, tetapi membuat Ayub salah berpikir selanjutnya. Ayat 20. Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Karena situasi yang buruk ini. Sekalipun aku tidak bersalah, Tuhan akan menyatakan aku bersalah. Di sini kita lihat gambaran Tuhan yang tidak adil karena memperlakukan Ayub seperti itu. Membiarkan segala hal yang buruk terjadi pada Ayub, kondisi-kondisi buruk ini tidak seharusnya terjadi. Dan itulah yang dikatakan oleh Elifas. Elifas mengenal Ayub dengan baik. Tidak pernah Ayub berbuat jahat. Tidak pernah ada hal yang buruk yang dilakukan oleh Ayub. Dan dia, Ayub ini mempunyai kualitas rohani yang baik sekali. Ayat 21. Aku tidak bersalah. Ayub menyatakan, aku tidak bersalah. Pernahkah saudara berkata seperti itu kepada Tuhan? Tuhan, dalam kasus ini Tuhan, orang itu bersalah, orang itu bersalah, orang itu bersalah, tapi aku tidak bersalah Tuhan. Mengapa kok justru aku yang ketimpa kondisi yang buruk dan sial seperti ini? Kenapa orang lain kok tidak? Kita bertanya, why me? Gitu ya. Terus Tuhan katakan, why not? Gitu. Kenapa tidak kamu? Kenapa jadi kamu tidak boleh kena masalah? Di sini kalau kita lihat, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Ayub mulai tidak peduli lagi. Apa arti hidupku ini? Aku hidupnya benar, jalannya baik, kok hasilnya kayak gini? Anak-anak kita saja kalau sudah belajar sungguh-sungguh, besoknya ulangan atau ujian, sudah belajar sungguh-sungguh, ulangan ujian dapat nilainya sangat jelek. Ngapain juga belajar lah. Orang yang gak belajar nilainya 3. Saya yang belajar nilainya 3/4. Apa gunanya saya belajar coba? Buat apa saya belajar? Lebih baik saya gak belajar. Saya sudah belajar kok sama aja dapat hal yang buruk. Orang lain menderita, saya yang anak Tuhan. Rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin berdoa, dekat sama Tuhan. Menyandarkan diri saya kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan, kok juga menderita. Buat apa kalau seperti itu, menyandar pada Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan. Itu seringkali yang menjadi pemberontakan dalam diri kita karena kita salah menilai akan diri kita sendiri.
Aku tidak bersalah. Ayat 22, semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. Lalu untuk apa jadi orang yang tidak bersalah? Orang yang gemar melakukan dosa dan orang yang menjauhkan diri dari dosa sama-sama dihukum oleh Tuhan. Lalu buat apa saya menjauhkan diri dari dosa? Bukankah dosa itu manis? Dosa itu indah, dosa itu manis, tidak ada dosa yang tidak indah, tidak manis. Dosa itu semuanya indah. Kenapa saya nggak berpesta dosa saja di dunia ini? Toh yang berdosa juga nanti dimurkai Tuhan, dibinasakan Tuhan. Saya yang menjauhkan diri dari dosa, berusaha benar-benar hidup benar, hidup kudus, tetap juga dibinasakan Tuhan. Lalu apa gunanya? Pikiran-pikiran seperti itu muncul dalam diri orang yang salah menilai tentang dirinya. Sehingga kuasa kegelapan menyusup dalam dirinya Ayub. Saya beritahukan pada saudara, hal yang paling buruk dalam hidupnya Ayub itu bukan karena anak-anaknya semua meninggal pada hari itu. Bukan juga pada hari yang sama seluruh hartanya habis, terbakar dan dirampok. Bukan juga karena seluruh tubuhnya kena penyakit yang menakutkan. Bukan juga karena istrinya tidak mendampingi dia lagi. Tapi yang mengerikan adalah ketika kuasa kegelapan masuk dalam pikirannya Ayub. Yang membuat Ayub salah menilai kapan kuasa kegelapan ini masuk. Ketika Elifas berbicara kepada Ayub. Apakah Elifas utusan iblis? Apakah Elifas itu adalah jelmaan iblis? Punya niat jahat menjatuhkan Ayub? Oh tidak, Elifas orang baik. Sahabat Ayub. Menangis, berdiam diri 7 hari 7 malam. Ikut sedih bersama dengan Ayub. Tapi Elifas tidak sadar apa yang dikatakannya ini dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan untuk memberikan pengaruh yang negatif di dalam dirinya Ayub. Menilai dirinya sendiri, aku ini tidak pantas menerima kondisi seperti ini. Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu jahat. Orang baik, orang tidak baik sama-sama dimurkai. Orang bersalah, orang tidak bersalah sama-sama dibinasakan. Kondisi ini, apa yang dikatakan oleh Ayub ini pada Ayub pasal 9, kalau menurut saya jauh lebih buruk ketimbang apa yang dikatakan pada Ayub pasal 2 dan sebelumnya. Di mana Ayub kehilangan semuanya dalam hidupnya. Yaitu kondisi ketika Ayub mulai curiga pada Tuhan dan mempersalahkan Tuhan. Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud seringkali juga mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Daud bukannya tidak pernah kalah dalam berperang. Dia pernah kalah dalam berperang. Bahkan istri-istrinya, anak-anaknya, dan istri-istri dari tentara Daud, jenderal-jenderal Daud diculik oleh musuh, itu pernah. Daud pernah mengalami konflik di antara anak-anaknya. Anak-anaknya saling bunuh satu dengan yang lain. Bahkan Daud pun mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Daud mengalami banyak sekali hal-hal buruk juga dalam kehidupannya. Tapi Daud tidak mau terpancing untuk menilai dirinya sendiri. Daud tidak mau terpancing untuk mengatakan bahwa bukankah saya ini Tuhan yang pilih? Kenapa sekarang ketika saya dipilih oleh Tuhan, Tuhan kok tidak menolong saya, malah membiarkan saya mengalami hal-hal yang buruk? Bukan kita yang seharusnya menilai kehidupan kita sendiri.
Karena penilaian adalah bagian Allah. Allah yang maha mengetahui dan Allah yang adil. Sehingga Daud berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Artinya apa? Tuhan, Engkau lebih mengenal aku ketimbang diriku sendiri. Sehingga Engkaulah yang patut menilai aku. Hati-hati. Ketika saudara mulai menilai diri saudara, entah menilainya menilai buruk ataupun menilai baik, hati-hati kuasa kegelapan bisa memengaruhi dan membelokkan pikiran saudara sedemikian rupa. Sehingga posisi saudara bisa tidak benar di hadapan Allah. Bukan kita yang seharusnya menilai kehidupan kita. Penilaian adalah bagian Allah. Oleh sebab itu, Daud juga berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya beritahukan pada saudara, tidak ada seorang pun yang mau serong jalannya. Tidak ada seorang pun yang mau tersesat. Orang yang serong jalannya, orang yang tersesat hidupnya, itu tidak pernah sadar bahwa dia tersesat. Sampai pada suatu saat dia sadar, saya tersesat. Saya kalau masuk kompleks perumahan, terus nggak ada satpam atau orang yang bisa ditanya di kompleks perumahan itu, rada ngeri. Sebab apa? Bisa masuk nggak bisa keluar nanti. Masuk ke kompleks perumahan itu rasanya belok sini, rasanya belok situ. Tapi kok salah jalan, kesasar. Lewat sini salah, lewat situ salah. Nah ini ada bapak-bapak di pinggir jalan, bisa saya tanya. Saya tanya, Pak mau tanya ini, saya sendiri juga orang baru di sini, saya nggak tahu. Pak, orang goblok tanya sama orang bodoh, ya kayak gini, salah jadi. Nanya lagi sama orang lain, Pak, senang sekali ketemu Bapak di sini. Mana Pak? Jalan, itu ke sana lurus, nanti ada perempatan, belok kiri ada jembatan, nyeberangi jembatan, belok kanan, nanti terus di situ ada tikungan, panjang lebar, ruwet, akhirnya saya gambar juga. Mungkin saudara yang zaman hari ini ya, anak-anak muda zaman hari ini, kenapa nggak lihat Google Map? Iya sih, tapi zaman dulu nggak ada Google Map. Nanya sama orang ini, nanya sama orang dikasih informasi malah bukannya jelas, malah bingung karena apa yang dijelaskan oleh orang ini, ya ruwet. Padahal rumahnya itu tinggal di belakang ini mundur sedikit, belok, padahal sama dia suruh muter-muter sana sampai akhirnya di dekat saya sudah. Kita tuh seringkali tidak mau tersesat. Tapi ketika kita tersesat kita nggak sadar. Makanya kita minta Tuhan, tolong Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita minta Tuhan, tolong pimpin. Jangan sampai pikiranku ini melenceng Tuhan. Pikiran melenceng itu kadang-kadang kita tidak sadari loh. Kalau kita punya pikiran yang enggak, yang jahat-jahat, kita punya pikiran yang jorok-jorok, kita sadar, ini jorok nih, ini jahat, enggak boleh. Itu sadar. Tapi kalau kita punya pikiran seperti Ayub, dinasehati atau menerima kata-kata Elifas, enggak sadar Ayub. Ayub berpikir, iya benar, gua ini baik, gua ini rohaninya luar biasa, tapi kenapa gua mengalami kayak gini sih? Tuhan ini gimana sih? Daud tidak mau menilai kehidupannya sendiri. Penilaian adalah bagian Allah yang maha mengetahui dan maha adil. Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Allah itu adalah Tuhan yang menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi Tuhan itu sudah di pinggir saudara. Mau apa? Mau menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Cuma keganggu sama sesuatu hal. Mau dikasih kasih-Nya Allah, kitanya malah melengos lihat ke tempat lain. Ketika mau dikasih oleh kasih-Nya Allah, kita malah mikirnya berbeda. Kita malah ngeloyor. Dulu saya pernah oleh teman saya mau dibagi komisi.
saya sendiri tidak tahu bahwa saya dapat komisi gitu, karena membantu teman saya menjualkan mobilnya. Gitu. Saya nggak membantu sebetulnya, cuma kebetulan teman saya yang lain tuh mau beli mobil itu, dia beli mobil itu. Udah saya kenalkan gitu aja, dia jadi. Terus teman saya ini yang punya mobil tadinya mobilnya dijual, mau bagi komisi ke saya. Datang ke saya dari jauh, dia datang. Pas sudah deket mau ngasih uang nih, sayanya ngeloyor. Karena saya nggak tahu kok dia datang. Dia saya suasana ribut ya, saya nggak dengar. Terus saya berhenti ngobrol sama orang, jadi ini sudah berhenti si Andri. Dia datang lagi kan ke saya, mau ngasih, saya pergi lagi. Saya ketika membaca ayat ini ingat peristiwa itu. Saya pikir-pikir, jangan-jangan gitu nih Tuhan. Tuhan mau memberi pada saya kasih-Nya yang luar biasa, tapi sayanya ngeloyor. Sama Tuhan dikejar-kejar, mau ngasih kasih-Nya yang luar biasa, sayanya ngeloyor lagi. Tuhan itu baik. Tuhan itu menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan tuh sampai nungguin supaya bisa memberikan kasih-Nya kepada saudara. Tuhan tuh baik. Tapi seringkali kita tidak sadar akan kebaikan Tuhan. Tuhan tuh bukan menanti-nantikan kita untuk memerintahkan kita melakukan sesuatu, bukan. Tuhan menanti-nantikan waktunya kapan untuk memberikan berkat. Berkatnya sudah di tangan Tuhan, tinggal waktunya untuk diberikan kepada kita. Dan Tuhan dengan sabar menanti-nantikan itu. Kalau kita mau menerima sesuatu, mungkin kita sabar menanti-nantikan. Tapi kalau kita mau memberi sesuatu pada orang lain, kita seringkali, orangnya juga nggak peduli, sudahlah, males lah, nggak usah. Kita seperti itu mentalnya. Kalau Tuhan enggak. Tuhan tuh mau memberikan kasih-Nya, dia menanti-nantikan kita. Sebab itu ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Bangkit ini bukan berarti Tuhan tuh mati, bukan berarti Tuhan tuh duduk, bukan berarti Tuhan tuh tidur. Tapi bangkit ini menunjukkan bahwa Tuhan masuk di dalam action-Nya untuk apa? Untuk menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Harusnya sikapnya Ayub adalah menanti-nantikan Tuhan. Bukan menyalah-nyalahkan Tuhan. Dengan beriman, kita dapat menantikan pertolongan Tuhan ketika kita mengalami penderitaan. Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bagi saudara yang mengalami masalah dalam hidup saudara. Bagi saudara yang sudah berusaha mengatasi masalah dalam kehidupan saudara. Bagi saudara yang sedang berada dalam penderitaan yang begitu dalam. Kesedihan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Bagi saudara yang mengalami banyak hal yang tidak baik. Bagi saudara yang mengalami kondisi buruk saat ini. Dan saudara sudah mencoba untuk mengatasinya. Saudara bukan orang yang malas, bukan. Bukan orang yang masa bodoh, bukan. Saudara berusaha untuk mengatasinya, tapi tidak ada jalan keluarnya. Maka firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Artinya pertolongan Tuhan tidak terlambat. Tidak nanti saudara sudah masuk di dalam kubur, baru pertolongan Tuhan datang. Enggak, pertolongan Tuhan tidak terlambat. Tuhan akan menolong tepat, indah pada waktunya. Nantikanlah Tuhan, ini jawabannya. Nantikanlah Tuhan. Tuhan, kok saya mengalami penderitaan seperti ini? Saya kok mengalami hal yang buruk seperti ini? Saya sudah mencoba Tuhan untuk mengatasinya. Saya sudah maksimal Tuhan. Saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Firman Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan. Tunggu Tuhan. Tuhan sedang OTW kepada saudara. Tuhan sedang OTW kepada saudara untuk memberi pertolongan, untuk memberi jalan keluar. Tunggu. Jangan kemana-mana. Saudara bilang, Tuhan saya enggak kemana-mana Tuhan. Tapi pikiranmu kemana-mana. Pikiranmu nyalah-nyalahkan Tuhan. Pikiranmu nganggap dirimu adalah seorang yang hebat. Seorang yang baik, seorang yang berbudi luhur. Seorang yang punya kualitas rohani yang luar biasa dan tidak patut menerima kondisi buruk ini. Pikiranmu kemana-mana. Hatimu kemana-mana, hatimu sudah mulai menjauh dari Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Ya, nantikanlah Tuhan. Orang yang mau menantikan Tuhan itu perlu kuat dan teguh hatinya. Sebab menantikan Tuhan itu enggak mudah. Setan iblis tidak akan tinggal diam. Oh, orang ini sedang menantikan Tuhan. Saya enggak mau ganggu. Oh, baik benar setan iblis seperti itu. Itu iblis sudah bertobat. Iblis enggak akan begitu. Ketika saudara menantikan Tuhan, iblis berusaha mencari jalan supaya saudara berhenti menantikan Tuhan. Saudara mulai berontak pada Tuhan. Saudara mulai meninggalkan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh iblis. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, kata firman Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita kembali pada perkataan Elifas. Ayub 4 ayat 7 sampai 9. Ayub 4 ayat 7 sampai dengan 9. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Arti nama Elifas adalah, bagus loh artinya, Allah yang menang. Elifas El, Allah yang menang. Atau bisa diartikan juga sebagai Allah adalah pemberi. Jadi namanya bagus. Allah adalah pemberi. Itu Elifas. Tapi saat ini perkataan Elifas tidak membuat Ayub menang. Perkataan Elifas tidak membuat Ayub menerima sesuatu pemberian Allah. Tidak. Elifas malah membawa cara pandang yang salah tentang penderitaan Ayub. Saya beritahukan pada saudara, kitab Ayub ini merupakan salah satu kitab yang seringkali dipakai untuk perdebatan di sekolah-sekolah tinggi teologi. Salah satunya ini. Bagaimana memandang penderitaan bagi orang yang beriman seperti Ayub. Salah satunya ada orang-orang atau ada kelompok-kelompok orang yang berpandangan seperti Elifas ini. Pandangannya itu adalah seperti yang dikatakan pada ayat 7 sampai 9 di sini. Dikatakan di sana, camkanlah ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah? Jadi yang binasa itu pasti bersalah. Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Jadi kalau dipunahkan artinya tidak jujur. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Apa artinya? Ayub, kamu kan sengsara kan sekarang? Kamu kan saat ini mengalami kondisi buruk kan? Pasti kamu itu sudah membajak kejahatan dan menabur kesusahan. Kamu pasti mengalami hal-hal yang buruk ini karena kesalahan dan dosamu. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Kamu sedang kena nafas Allah yang melenyapkan kamu. Elifas membawa cara pandang yang salah tentang penderitaan Ayub. Seolah-olah mengatakan bahwa penderitaan Ayub adalah karena kesalahan Ayub dan karena ketidakjujuran Ayub. Seringkali penderitaan yang kita alami diperberat oleh perkataan-perkataan yang menghakimi kita, yang memojokkan kita, yang mengecilkan hati kita, yang justru datang dari orang-orang dekat kita. Kalau orang yang jauh yang menghakimi kita, mungkin kita cuek. Kalau orang jauh yang memojokkan kita, mungkin kita enggak peduli. Kalau orang jauh yang mengecilkan hati kita, mungkin kita tetap berjalan saja. Tapi justru ini orang-orang dekat, sahabat Ayub. Ini sahabat, bukan teman. Bukan orang baru kemarin sore kenal sama Ayub. Elifas namanya. Elifas yang mempunyai nama yang begitu bagus, Allah yang menang, Allah yang pemberi. Bukan berarti dia tidak bisa digunakan kata-katanya oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan Ayub yang sudah jatuh. Ini adalah kondisi yang buruk. Ayub dalam kondisi yang sedih,
tadi dibawa untuk merasa tidak patut mengalami kondisi buruk ini. Sekarang Ayub dalam kondisi yang begitu sedih karena penderitaannya, dipersalahkan, dihakimi, dipojokkan, dikecilkan hatinya karena Elifas percaya, Ayub kamu pasti punya dosa. Kalau tidak, kamu tidak mungkin begini. Ketika saudara mungkin terbaring di rumah sakit, padahal saudara adalah seorang pelayan Tuhan, saudara adalah seorang hamba Tuhan, saudara adalah orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Orang yang datang seringkali berkata, pasti ada dosa yang kamu simpan. Pasti kamu melakukan kesalahan dan orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Kamu sedang dimurkai oleh Allah, makanya bertobat. Saudara bingung, saya harus bertobat apa lagi ya? Saya sudah bertobat dan tidak ada lagi hal-hal buruk atau hal-hal dosa yang saya lakukan. Saya harus bertobat apa lagi? Bertobat! Apakah yang datang hamba Tuhan di situ? Waduh, dia pendeta, dia lupa kalau dia pendeta. Dia ngerasa dirinya jadi hakim. Bertobat kamu, waduh. Udah sakit, sengsara, bukan didoakan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, darah dan bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kamu. Kamu bertobat. Bingung orang ini. Ayub itu kualitas rohaninya tadi gimana? Luar biasa. Kualitas rohaninya Ayub yang luar biasa itu bisa juga putus asa. Saudara lihat di sana, Ayub menjadi putus asa. Ayub 7 ayat 16. Ayub 7 ayat 16, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Ayub putus asa. Kalau memang Tuhan menginginkan kematiannya Ayub, mudah bagi Tuhan untuk mencabut nyawanya Ayub. Tapi kalau Ayub masih hidup, walaupun berada dalam kondisi yang sangat buruk, penderitaan yang luar biasa, berarti ada sesuatu hal yang indah, hal yang baik yang akan Tuhan berikan kepada Ayub. Dan berikan melalui Ayub. Kalau saat itu Ayub ditembak oleh petirnya Tuhan dari langit, jeder, ya, Ayub lagi jalan-jalan di halaman rumahnya, jeder, mati Ayub. Itu ceritanya nggak ada di sini, nggak ada kitab Ayub. Alkitab saudara agak tipisan sedikit, karena nggak ada kitab Ayub. Penderitaan Ayub ini sudah memberi pelajaran bagi kita luar biasa banyaknya. Termasuk omongannya Elifas. Elifas ini sahabat, saya ingatkan loh, Elifas bukan orang jahat. Elifas tidak datang dengan niat jahat kepada Ayub, tidak. Saya mau melampiaskan kejengkelan saya pada Ayub, kata Elifas misalnya. Dulu cewek yang satu kelas dengan saya sudah berusaha deketi, dia waktu SMA. Ayub deketin dia. Nunggu di belakang sekolahan. Bersama semut-semut merah yang berbaris. SMA banget itu ya. Dia ngerebut kurang ajar. Nah, sekarang kamu Ayub menderita. Lah, ya ingat gak dosamu dulu? Oh Elifas gak gitu. Elifas itu orang baik. Dia sedih dengan penderitaannya Ayub. Tapi pemahaman teologianya dia ngaco. Dia membuat Ayub menilai dirinya secara salah. Dan lalu dia menghakimi, memojokkan, mengecilkan hatinya Ayub. Dia membawa cara pandang yang salah tentang penderitaan Ayub. Makanya kalau saudara ngelihat seseorang yang menderita, jangan cepat-cepat menghakimi. Oh pasti orang ini kualat. Tuh saudara ngomong sama menantu saudara, makanya jangan berani-berani sama mama. Lihat tuh orang itu menderita karena berani sama mertuanya. Tahu dari mana? Sok tahu. Jangan pernah kita itu datang kepada seseorang yang sudah menderita, menambah beban penderitaannya dia. Ayub putus asa. Dia katakan, aku jemu. Aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Putus asa Ayub. Kalau istrinya secara nyata tidak lagi berpihak pada Ayub, itu secara nyata, secara jasmani juga istrinya meninggalkan Ayub. Tapi ini kalau sahabat-sahabatnya datang kepada Ayub.
Tapi mengajak Ayub tanpa sadar nih, membuat Ayub putus asa. Bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika kita mengalami kondisi yang buruk, membawa penderitaan kita kepada Tuhan Yesus. Matius 12, ayat 18 sampai 21. Matius 12 ayat 18 sampai dengan 21. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Tuhan Yesus digambarkan di sini oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Tuhan Yesus ini adalah wujud jasmani Allah. Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih, itu wujud jasmaninya ada pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Allah ini adalah Allah yang maha adil. Allah inilah yang menetapkan hukum. Digambarkan di sini pada ayat 18 bagian akhir, ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau dimaklumkan hukum, artinya apa? Pelanggarnya akan menerima penghukuman. Allah memaklumkan hukum, pelanggarnya akan menerima penghukuman. Tetapi Allah juga adalah Allah yang memberi pemulihan bagi mereka yang percaya dan bertobat. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, ayat 20. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Hukumnya tidak dicabut oleh Allah. Penghukumannya tidak dibatalkan oleh Allah. Tapi Allah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus untuk menanggung penghukuman itu bagi mereka yang mau bertobat, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus bagaikan buluh yang patah terkulai. Tuhan Yesus tidak seperti Elifas yang memutuskan akan buluh yang terkulai itu. Kalau saudara datang pada Tuhan Yesus sebagai sumbu yang pudar nyalanya. Sumbu yang pudar nyalanya itu sudah enggak ada apinya, tapi masih ada nyala-nyala sedikit di ujungnya sumbu. Tidak malah dipadamkan sama sekali seperti yang dilakukan Elifas. Tapi Tuhan Yesus akan menyalakan kembali api semangat kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Penderitaan yang datang justru menghalau kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Penyakit yang datang justru membawa kita untuk datang kepada tabib yang ajaib, Tuhan Yesus. Segala hal yang buruk, yang tidak nyaman, kondisi-kondisi buruk yang kita alami di dunia ini adalah sesungguhnya kereta tercepat yang membawa saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berpikir buruk tentang Allah. Allah itu maha kasih. Allah menciptakan saudara dan saya untuk dikasihinya. Dan ketika kita jauh dikirimnya sebuah kereta yang namanya penderitaan untuk membawa kita kembali pada Tuhan Yesus. Yang mengundang kita, saudara dan saya, pagi hari ini diundangnya seperti pada Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun yang menyebabkan saudara dan saya kita merasa letih, lesu
dan berbeban berat dalam kehidupan kita. Kalau kita bawa kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan di sini, kita akan mendapatkan kelegaan. Dalam Alkitab bahasa Inggris, New International Version, dikatakan di sini rest. Rest ini artinya perhentian. Di kuburan-kuburan Eropa, RIP tulisannya rest in peace. Artinya beristirahat dengan tenang. Itu gambaran rest. Tapi gambaran rest yang lain yang Tuhan berikan adalah perhentian. Berhenti dari letih lesu dan beban berat itu. Rest ini juga artinya istirahat yang mendatangkan pemulihan kemampuan. Sehingga kalau kita datang kepada Tuhan Yesus yang mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan yang Tuhan beri ini adalah pembaruan. Yang mendorong kita, membuat kita bisa menyaksikan, menceritakan kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan. Tidak mendorong kita kepada keputusasaan ketika kita mengalami penderitaan. Kita tidak putus asa ketika kita menderita. Apa sebabnya? Karena Tuhan memberikan aku perhentian, memberikan aku kelegaan, yaitu pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Pagi hari ini, kalau saudara mengalami kondisi buruk apapun juga, hati saudara sudah capek, hidup saudara sudah lelah, datang kepada Tuhan Yesus dan katakan, Tuhan Yesus, beri aku kelegaan. Ini aku bawa semua letih lesu dan beban berat yang aku alami. Beri aku kelegaan. Beri aku pemulihan yang mendatangkan kemampuan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Di saat semua kondisi buruk terjadi dalam kehidupan kami tidak mengerti mengapa itu semua terjadi. Tapi satu hal yang kami percayai, bahwa semua rencanamu itu ya Bapa indah bagi kami. Tolong kami menyerah sepenuhnya kepadamu. Tolong kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di saat kami belum mengerti seluruh rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Kau adalah Bapa yang baik. Engkau tidak mungkin mencelakakan kami. Kami percaya Tuhan semuanya ini mendatangkan hal yang baik, yang indah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu sedang bekerja di dalam kehidupan kami. Membuat kami boleh benar-benar mengalami hal-hal yang terpenting dan terindah dalam kehidupan kami. Khususnya untuk kami bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Di saat hidup ini benar-benar menekan kehidupan kami. Kami tahu Bapa, Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Engkau tahu akan penderitaan, akan beban, masalah yang dibawa oleh jemaat-Mu. Mari Tuhan, jamah kehidupan jemaat-Mu ini satu demi satu. Tuhan tolong akan jemaat-Mu ini satu demi satu. Hanya Engkau yang dapat menolong kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya.